Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sarah Salim, absen 25. Perkenalkan, nama saya Sayla Aframira, absen 26. Di sini kita akan menyampaikan materi Arab sebelum Islam. Selamat menyaksikan. Peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab Quraisy telah mengikuti dan meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanifiyah. Hanif artinya benar dan lurus. Pembaruan dan pergaulan dengan bangsa lain memengaruhi kepercayaan mereka, yang kemudian muncul keraguan dan akhirnya berubah menjadi penyembah berhala yang dibawa oleh Amr bin Luwai al-Khuzai. Menurut Ibnu Kalbi, yang menyebabkan bangsa Arab akhirnya menyembah berhala dan batu ialah siapa-siapa yang meninggalkan kota Mekah selalu membawa sebuah batu, diambilnya dari batu-batu yang ada di haram Ka'bah dengan maksud untuk menghormati haram itu dan untuk memperlihatkan cinta mereka terhadap kota Mekah. Dengan demikian, jelaslah sudah betapa agama Nabi Ibrahim telah campur aduk dengan kepercayaan Wafsani. Bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika berada di sebuah kekuasaan Jurhum. Pasukan dipimpin oleh Amr bin Luwai al-Khuzai dan keturunan Khuza'ah datang ke Mekah dan berhasil mengarahkan Jurhum. Kemudian meletakkan sebuah berhala besar yang bernama Hubei. Hubei ini terbuat dari batu akik berwarna merah, berbentuk manusia, yaitu dewa mereka yang terbesar. Dia diletakkan di Ka'bah. Di samping itu banyak lagi berhala-berhala lain, diantaranya yang ke-1 ada Al-Lata, tempatnya di Thaif. Menurut Sakib Al-Rafa, ini adalah berhala paling tua. Yang kedua ada Al-Uzza, tempatnya di Hajjaj, kedudukannya sesudah Hubei. Yang ketiga ada Manaf, tempatnya di kota Madinah. Manaf ini dimuliakan oleh penduduk Yastrib. Bangsa Arab menyembah berhala-berhala ini adalah sebagai perantara kepada Tuhan. Jadi pada hakikatnya bukanlah berhala-berhala itu yang mereka sembah. Menjelaskan tentang Arab sebelum Islam, di sini saya akan menambahkan materi tentang pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Jadi sebelum datangnya Islam itu mereka mempunyai beberapa pemujaan. Yang pertama itu menyembah malaikat. Mereka percaya bahwa malaikat itu adalah putra-putri Tuhan. Yang kedua, menyembah jin, ruh, dan hantu. Mereka percaya jika mereka menyembah itu, mereka akan selamat dan terhindar dari segala bahaya. Terus menyembah bintang-bintang. Bintang ini dianggap diberi kekuasaan penuh gitu oleh Tuhan. Terus menyembah berhala. Nah, tapi menyembah berhala ini hanya sebagai perantara ya teman-teman, ingat. Mereka tuh bukan benar-benar menyembah berhala, tapi mereka menyembah berhala karena untuk perantara kepada Tuhannya. Terus di sini agama Yahudi yang masuk ke Jazirah Arab tahun 1491 5 Masehi, dan Nasrani Kristen yang masuk ke Jazirah Arab sekitar abad ke-4 Masehi. Nah, sebelum Islam, orang Arab Quraisy juga percaya kepada tahayul nih. Ada beberapa tahayul. Yang pertama ini, di dalam setiap perut orang ada ular. Di sini mereka percaya bahwa di setiap perut orang itu ada ular. Nah, akibat rasa lapar itu karena ular itu menggerogoti usus mereka dan jadilah rasa lapar. Nah, itu salah satu tahayulnya. Terus 2, mereka bisa menggunakan cincin dari tembaga atau besi dengan keyakinan untuk menambah kekuatan. Jadi mereka percaya bahwa jika mereka menggunakan cincin tembaga atau besi, mereka akan menambahkan kekuatan di dalam diri mereka. Terus bila mereka mengharapkan turun hujan, mereka mengikat rumput kering dan ekor kambing. Nah, jadi mereka jika ingin meminta hujan atau menurunkan hujan, mereka percaya bahwa jika rumput itu diikatkan kepada buntut kambing, maka akan turun hujan. Nah, seperti itu. Terus ini yang kedua nih, ada keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Nih, keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam itu pasti mungkin jauh berbeda ya setelah datangnya Islam. Nih yang pertama, masyarakat Baduy dan masyarakat Ahlul Hazar. Di sini tuh masyarakat Baduy itu mereka hidupnya di pedalaman gitu, sementara kalau Ahlul Hazar itu mereka lebih ke perkotaan gitu. Nah, masyarakat Baduy ini mencari keadaan sosialnya itu
mencari mata pencahariannya itu dengan berternak dan bercocok tanam, karena mereka itu bisa dianggap pedalaman ya, kayak hutan gitulah ya. Jadi mungkin berternak, bercocok tanam itu cocok untuk keadaan tempat tinggal mereka. Terus kalau misalnya Ahlul Hadar itu mereka di area perkotaan. Mereka mata pencahariannya dengan cara berdagang gitu, berdagang di pasar, terus pasar Uzar namanya. Terus mereka berjualan pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram gitu. Nah, itu dia teman-teman pembahasan Arab sebelum Islam. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.